Tunisia kuno memiliki sejarah yang kaya yang dibentuk oleh berbagai peradaban. Wilayah ini awalnya dihuni oleh bangsa Berber yang diikuti oleh bangsa Fenisia yang mendirikan kota Kartago yang kuat. Kemudian, Kartago menjadi kekuatan besar di Mediterania dan saingan Romawi yang memicu Perang Punisia. Setelah kekalahannya, Tunisia menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi yang mengalami periode kemakmuran dan perkembangan budaya, termasuk kebangkitan agama Kristen. Dan kemudian Tunisia ditaklukkan oleh bangsa Vandal, lalu Kekaisaran Bizantium, dan akhirnya menaklukkan Islam. Saat ini, masa lalu kuno Tunisia tampak jelas pada reruntuhan situs arkeologi yang terawat baik dan menarik dengan sejarahnya yang beragam. Tunisia memiliki beberapa kota kuno yang penting, dengan yang paling terkenal adalah Carthage. Kota ini pernah menjadi pusat peradaban besar dan memainkan peran kunci dalam sejarah Mediterania. Selain Kartago, Tunisia juga memiliki kota kuno lainnya. Kartago terletak di timur danau Tunis dekat kota Tunis modern, yang merupakan kota tua, kota kuno yang didirikan oleh bangsa Phoenicia. Kota ini pernah menjadi pusat peradaban penting dan terlibat dalam perang Hunik melawan Roma. Reruntuhan Kartago yang kini menjadi situs warisan dunia UNESCO menceritakan tentang kisah sebuah kota yang lebih dari sekedar pesaing Roma. Ini adalah tempat meleburnya peradaban, tempat bangsa Fenisia, Romawi, Vandal, dan Bizantium meninggalkan jejak mereka selama berabad-abad. Di antara sisa-sisanya kita dapat menemukan Tophet, tempat pelindungan kuno Fenisia, dan pemandian Antoine, salah satu kompleks termal terbesar di dunia Romawi. Kartago juga merupakan tempat terjadinya Perang Punisia, 3 konflik besar antara Kartago dan Roma yang berlangsung lebih dari 1 abad. Yang paling terkenal dari pertempuran ini adalah yang kedua, di mana jenderal legendaris Kartago Hannibal Barca melintasi pegunungan Alpen dengan gajah-gajahnya, sebuah peristiwa yang telah menarik imajinasi para sejarawan dan penggemar. Terlepas dari pencapaian dan perlawanan sengitnya, Kartago akhirnya jatuh ke tangan Roma pada tahun 1406 sebelum Masehi. Selama Perang Punisia ketiga, bangsa Romawi bertekad untuk memberantas ancaman Kartago, merobohkan kota dan menaburi ladangnya dengan garam untuk memastikan bahwa Kartago tidak akan pernah bangkit lagi. Namun bertahun-tahun kemudian Kartago bangkit dari keterpurukan di bawah kekuasaan Romawi, menjadi salah satu kota paling makmur di Kekaisaran Romawi di Afrika. Di landscape terpencil Tunisia Selatan terdapat permata tersembunyi yang melampaui batas arsitektur konvensional dan mengundang pengunjung untuk kembali ke masa lampau. Rumah-rumah troglodyte di Matmana merupakan bentuk arsitektur unik yang telah ada sejak berabad-abad lalu, yaitu sejak zaman Fenisia, dan masih dihuni oleh penduduk setempat hingga saat ini. Hunian Triglyph Matmata dengan struktur bawah tanahnya yang unik memberikan gambaran sekilas yang menarik tentang gaya hidup yang telah bertahan selama berabad-abad, dipahat di dalam tanah. Hunian-hunian ini tidak hanya bertahan dalam ujian waktu, tetapi juga menjadi simbol emblematik kekayaan sejarah dan warisan budaya sejarah tersebut. Hunian ini berawal berabad-abad yang lalu, kemungkinan hingga zaman Romawi. Penduduk wilayah gersang ini mengukir rumah mereka langsung ke dalam batuan lunak, menciptakan jaringan labirin ruang bawah tanah yang saling terhubung. Motivasi pembangunan semacam ini adalah untuk menghindari iklim gunung yang keras dan menawarkan lingkungan yang sejuk dan stabil.
terpotong di sisi pegunungan Tunisia Selatan. Kumpulan rumah yang terbuat dari gua-gua terletak di bawah tanah. Kota ini masih menjadi rumah bagi lebih dari 2000 orang yang telah menghiasi dan melestarikan masyarakat kuno di dalam segala kemegahannya. Dibangun dengan menggali lereng bukit batu dan melubangi gua-gua di dalamnya, setiap rumah di desa dibangun dengan mengikis serutan batu atau kerikil sedikit demi sedikit sehingga rumah-rumah tersebut terbentuk. Setiap lubang dengan beberapa ruangannya menjadi sebuah rumah tersendiri, dengan rumah-rumah itu sendiri berkumpul dalam sebuah komunitas terpencil. Orang-orang yang tinggal di gua merupakan contoh seni kuno kehidupan bawah tanah. Berasal dari komunitas Berber yang menetap di daerah tersebut lebih dari 1000 tahun yang lalu. Hunian ini menunjukkan kecerdikan dan kemampuan beradaptasi penduduk setempat. Gaya hidup troglodyte bukan sekedar kebutuhan, melainkan pilihan yang berakar kuat pada iklim kering di wilayah tersebut dan keinginan untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan lingkungan. Hunian ini menggambarkan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungannya. Formasi batuan alami tidak hanya menyediakan fondasi yang kokoh untuk konstruksi, tetapi juga membantu menjaga suhu yang nyaman di dalam rumah. Pendekatan ramah lingkungan ini mencerminkan kecerdikan penduduk setempat dalam memanfaatkan material yang tersedia. Yang membedakan adalah ketelitian pengerjaan yang dicurahkan untuk menciptakan keajaiban bawah tanah ini. Diukir langsung pada batuan kapur lunak. Hunian ini memiliki ruangan, halaman, dan lubang ventilasi yang saling terhubung, mencerminkan pemahaman mendalam tentang arsitektur dan pertimbangan lingkungan. Hasilnya adalah jaringan ruang yang berliku-liku, di mana setiap sudut dan celah menceritakan kisah kecerdikan dan inovasi. Salah satu ciri khas hunian ini adalah desainnya yang sederhana namun efektif. Rumah-rumah tersebut diukir dalam bentuk lingkaran atau oval dengan halaman tengah berfungsi sebagai ruang berkumpul bersama. Ruangan-ruangan yang biasanya saling berhubung bercabang dari pusat ini. Dinding tebal hunian ini memberikan insulasi, menjaga interior tetap sejuk selama musim panas yang terik dan hangat selama musim dingin. Gaya hidup bukan hanya tentang mencari tempat berteduh. Gaya hidup ini mencakup seluruh cara hidup. Hunian ini menyediakan tempat berlindung yang stabil dan sejuk bagi penghuninya dari terik panas gurun. Meskipun memiliki sejarahnya sendiri yang kaya, bangunan-bangunan ini mendapatkan ketenaran internasional melalui hubungannya dengan budaya populer. Beberapa bangunan bawah tanah ini pernah menjadi lokasi syuting, dan arsitektur unik dan landscape surrealis menambahkan dimensi dunia lain pada kisah fiksi ilmiah, menarik perhatian global ke sudut terpencil Tunisia ini.